Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang aku yakin banget ya kita semua tuh pasti pernah ngerasain, yakni perasaan harus menyenangkan semua orang. Coba deh kalian tanya lagi ke diri sendiri. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak harus jaga image terus, harus baik ke semua orang, harus nolongin semua orang, bahkan kalau kamu lagi capek sekalipun? Kalau aku pribadi, jujur aja aku pernah banget lagi ada di titik seperti ini. Kayak aku ngerasa kalau aku tuh harus, ngebahagiain semua orang gitu. Aku ngerasa kalau aku hidup cuma untuk nyenengin semua orang aja gitu. Aku terlalu fokus bikin orang lain nyaman sampai aku lupa buat nyamanin diri aku sendiri. Dan ya ini tuh lelahin banget guys. Apalagi saat kita sadar bahwa sekeras apapun kita berusaha buat nyenengin semua orang, pastinya tetap aja kan ada yang nggak suka. Kita tuh sering banget secara nggak sadar berusaha jadi sesuai apa yang orang inginkan, menjadi ekspektasi semua orang. Entah itu teman, keluarga, pasangan, lingkungan akademik atau sosial, bahkan orang-orang yang nggak kita kenal sekalipun di media sosial, kita tuh pengen aja gitu kayak pasang topeng buat selalu terlihat sempurna di hadapan semua orang. Dan lama-kelamaan, tanpa kita sadar, ini justru bikin kita jauh sama diri kita sendiri. Karena setiap kali kita berusaha jadi versi ideal menurut orang lain, ada bagian dari diri kita yang pelan-pelan mulai hilang. Kita mulai mikir tuh kayak, kalau aku beda dari orang lain, nanti orang lain bakal ninggalin aku nggak ya? Kalau misalnya aku jujur sama apa yang aku rasain, nanti orang jadi ilfeel nggak ya? Dan akhirnya kita lebih milih buat, ya jadi seperti apa yang orang lain inginkan, kita lebih milih diem, kita milih untuk setuju aja, untuk ikut terus, terbawa arus, bahkan kita ngorbanin apa yang sebenarnya kita inginkan dan juga kita butuhkan hanya demi buat nyenengin semua orang. Kayak gini, aku tuh pernah baca analogi yang ngena banget sih menurut aku. Kurang lebih bunyinya tuh seperti ini. Es krim rasa coklat yang notabene tuh disukai oleh banyak banget orang, tetep aja loh ada yang nggak suka rasa itu, aku salah satunya. Atau bahkan rasa vanila deh yang kayak netral gitu, yang basic banget kan dan hampir ada di semua jenis makanan. Itu juga nggak semua orang suka dan ini normal banget kok guys. Artinya apa? Preferensi itu subjektif. Dan begitu pun juga dengan kita. Nggak semua orang itu harus suka sama versi diri kita. Dan kita nggak harus berubah demi dapetin itu. Karena kalau kita terus-terusan ngejar penerimaan dari semua orang, kita bakal kelelahan dan gak akan pernah bener-bener puas. Sehingga disitulah pentingnya kita balik lagi nanya ke diri sendiri, aku ini lagi hidup buat siapa sih sebenarnya? Dan coba deh untuk mulai berani milih buat hidup itu selaras sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan selaras dengan apa yang orang lain inginkan atau ekspektasi orang lain. Jadi guys, mulai sekarang terima satu hal ini. Pasti akan selalu ada orang yang gak suka sama kita. Entah karena cara kita bicara, entah karena gaya hidup kita, prinsip yang kita pegang, atau bahkan karena mereka cuma gak seneng aja gitu. Dan itu wajar kok, karena kita juga jujur aja ya, pasti akan ada fase di mana kita juga nggak suka sama seseorang, iya kan? Bukan karena dia salah, tapi karena emang kita nggak klik aja gitu. Dan itu manusiawi guys. Dan masalahnya adalah kita sering banget terlalu fokus ke mereka yang nggak suka sama kita. Kita terlalu pikirin gitu kayak, aduh aku salah apa ya? Atau gimana ya caranya supaya dia seneng sama aku? Padahal di saat yang sama ada banyak banget orang yang justru hadir terus buat kita, yang justru tulus, sayang, dan terima kita apa adanya. Itulah kenapa penting banget buat ngubah fokus kita. Bukan lagi ngejar validasi dari orang-orang yang gak ngerti siapa kita atau yang cuma ngasih kita ekspektasi aja, tapi mulai ngerawat hubungan sama mereka yang bener-bener hadir dan peduli sama kita.
Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus belajar buat hadir untuk diri kita sendiri. Karena kadang bukan validasi orang lain yang kita butuhin, guys. Tapi sebenarnya kehadiran dan penerimaan dari diri kita sendiri. Setelah kita sadar bahwa menyenangkan semua orang itu adalah hal yang mustahil dan melelahkan banget, langkah selanjutnya adalah mulai menemukan cara menikmati hidup yang benar-benar sesuai dengan versi diri kita. Ini bukan cuma soal gaya hidup ya guys, tapi ini soal keberanian buat hidup jujur dan selaras sama apa yang benar-benar kita butuhkan. Dengan yang pertama, kasih izin ke diri sendiri untuk nggak harus terlalu sibuk atau harus terlihat hebat terus. Karena emang kita tuh hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan pastinya. Kita harus terus produktif lah, ya kan? Bahkan istirahat pun kadang bikin kita ngerasa bersalah gitu. Tapi coba deh untuk menikmati hidup versi diri kita. Dimulai dari mengizinkan diri kita buat istirahat tanpa rasa bersalah. Dan kita juga bisa kok untuk nggak terus-terusan hektik dengan kesibukan kita itu. Kita nggak harus terus sibuk ya untuk bisa dianggap berguna atau berarti guys. Karena dalam pendekatan bimbingan dan konseling sendiri, ini tuh berkaitan dengan konsep self-acceptance atau penerimaan diri secara utuh. Termasuk saat kamu lagi nggak dalam performa yang baik. Karena istirahat itu bukan tanda kita malas, tapi itu cara tubuh dan pikiran kita buat menjaga keseimbangan agar kita terus dalam keadaan yang sehat. Jadi, berhentilah untuk memaksakan diri buat menuhin ekspektasi dunia yang gak ada habisnya. Selanjutnya, coba mulai biasain refleksi diri. Tanyain ke diri sendiri, apa sih hal-hal kecil yang bikin aku tenang? Apa aja yang aku lakukan karena emang aku suka, bukan karena orang lain pengenin. Kesadaran ini penting banget karena kadang kita tuh terlalu sibuk buat ngejar validasi. Kita ngelakuin segala sesuatu yang orang lain pengenin gitu. Sampai lupa ngelakuin hal-hal yang bener-bener sesuai dengan keinginan kita. Karena dalam bimbingan dan konseling sendiri, ada pendekatan yang disebut sebagai self-awareness dan value clarification. Ini tuh membantu kita untuk mengenali nilai-nilai hidup yang personal, bukan nilai yang orang lain pengenin atau tanamkan. Dengan kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita butuhkan, kita bisa mulai hidup dengan lebih berguna atau lebih autentik. Kita nggak lagi tuh harus pakai topeng buat ngelakuin segala sesuatu yang bisa nyenengin semua orang. Dan fokus aja sama apa yang kita suka dan apa yang kita pengenin. Nah, selanjutnya, belajar buat bikin batasan tanpa merasa bersalah. Salah satu bentuk cinta diri yang paling nyata menurut aku adalah kita dengan membuat batasan. Jadi kita berhak kok buat nolak misalnya sesuatu yang orang lain pengen kita lakukan, tapi kita nggak seneng gitu. Kita berhak nolak ajakan yang bikin kita nggak nyaman. Kita juga berhak bilang enggak walaupun orang lain yang mungkin aja bisa kecewa ya. Dan ini penting banget untuk menjaga energi dan juga kesehatan mental kita agar tetap sehat. Nah, kita bisa melakukan pendekatan yang namanya assertive communication, yaitu cara kita menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita secara jujur, tegas, tapi tetap dalam kondisi sopan ya. Tujuannya adalah buat melindungi diri sendiri. Karena setiap orang itu punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya. Sehingga penting banget ketika ada sesuatu yang bukan kemauan kita, ya kita berhak buat nolak. Dan itu nggak apa-apa guys. Dan mungkin tanpa kita sadari, salah satu racun terbesar yang bikin hidup kita terasa nggak nikmat adalah kebiasaan membanding-bandingkan diri. Kayak kita ngelihat orang punya prestasi, terus kita bilang kayak, aduh dia udah punya prestasi banyak, aku cuma gini-gini aja. Dia yang terlihat lebih keren, terus juga kita langsung bandingkan kayak, kapan ya aku bisa jadi kayak dia? Padahal setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Kecepatan tumbuh dan suksesnya pun juga berbeda-beda. Ingat ya guys, setiap individu itu unik dan dia punya segala hal yang akan dia kembangkan sesuai dengan versi dirinya sendiri. Jadi, daripada kita terus membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain, sama apa yang hanya terlihat di media sosial misalnya, lebih baik kita fokus sama proses kita sendiri. Sekecil apapun itu, please banget buat ngehargain itu dan apresiasi itu. Dan cobalah untuk menikmati hidup dengan hal yang kecil
tapi berharga. Karena menikmati hidup itu nggak harus yang besar-besar kok. Kadang kita duduk sendiri sambil dengerin lagu favorit, makan makanan yang kita suka, nulis jurnal ataupun ya ngerjain hobi kita, kesenangan kita, jalan-jalan, ngobrol sama orang-orang yang bikin kita happy. Itu bisa jadi momen yang menyembuhkan dan menyenangkan banget. Jadi intinya adalah kita bisa mulai sadar dan juga hadir pada setiap momen-momen kecil. Dan terakhir, coba perhatikan hubungan di sekitarmu. Apakah orang-orang itu bikin kamu merasa diterima dan tenang, atau malah bikin kamu capek karena kamu harus terus menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena hubungan yang sehat, guys, adalah hubungan yang bisa saling mendukung dan juga bikin kita tuh ngerasa nge-recharge energi kita. Jadi, menikmati hidup versi diri sendiri ini bukan berarti kita tuh egois karena kita tuh melakukan hal-hal yang cuma pengen kita lakuin aja. Tapi ini justru tanda bahwa kita bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita sendiri. Kita nggak lagi harus ngejar-ngejar ekspektasi orang lain. Kita nggak harus ngelakuin ataupun apa ya, ngikutin standar bahagia versi orang lain. Cobalah kita bikin versi kita sendiri gitu, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa visi misi hidup kita. Dan itu yang akan jadi pondasi buat hidup kita lebih tenang dan utuh. Dan mungkin ini penutup dari aku. Apa ya, aku cuma pengen bilang kalau kita tuh gak apa-apa kok untuk gak bisa menyenangkan semua orang karena itu juga hal yang mustahil kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kayak gak cukup buat semua orang, merasa kayak gak berharga karena gak bisa nyenengin semua orang, please banget dengerin aku. Tolong banget buat sayangin diri kalian sendiri. Tolong buat versi bahagia diri kalian sendiri. Dan tolong banget buat nyenengin diri kalian sendiri dulu. Bagaimana caranya kita mau menyenangkan orang lain kalau diri sendiri aja tuh gak disenengin dulu gitu. Kalau kita udah bisa menyenangkan diri kita sendiri, akan mudah guys, akan mudah buat kita buat menyenangkan orang lain juga. Akan terpancar kok, akan terpancar dengan sendirinya. Karena apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, akan dengan mudah kita lakukan dengan orang lain. Jadi kalau kita udah bisa menyenangkan diri kita sendiri, percayalah, akan mudah buat kita menyenangkan semua orang. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @narwaims. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!